Bayangkan sebuah situasi di mana Anda terbangun di pagi hari, membuka ponsel dan langsung disambut oleh ratusan informasi. Mulai dari berita politik, tren fashion terbaru, tips kesehatan, hingga gosip artis yang sedang viral. Di zaman sekarang, informasi tidak lagi dicari, melainkan datang sendiri dan memberondongi kita tanpa henti. Namun di tengah lautan informasi yang begitu deras ini, muncul satu pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar memahami apa yang kita baca, atau kita hanya sekedar melihatnya lewat layar kaca? Selama ini, jika mendengar kata literasi, ingatan kita mungkin langsung melayang pada ruang perpustakaan yang sunyi, tumpukan buku-buku tebal berdebu, atau kampanye bebas buta aksara. Dulu definisi literasi memang sesederhana itu, kemampuan untuk mengeja huruf, membaca kalimat, dan menuliskan nama sendiri. Namun dunia telah berubah secara drastis. Hari ini literasi telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Secara modern, literasi adalah kemampuan dalam membaca, memahami, menganalisis, menyaring, dan menggunakan informasi secara cerdas. Literasi bukan lagi soal bisa membaca, melainkan tentang apa yang Anda lakukan setelah membaca. Saat ini kita mengenal berbagai jenis ragam literasi. Ada literasi digital yang membuat kita tahu cara menggunakan teknologi dengan bijak. Ada literasi keuangan yang menyelamatkan kita dari jebakan utang dan investasi bodong. Hingga literasi sains dan kesehatan yang membuat kita paham bagaimana cara menjadi tubuh kita berdasarkan data, bukan sekedar mitos. Sekarang mari kita bedah apa gunanya literasi dalam hidup kita sehari-hari. Di era digital, kebohongan bisa dikemas sedemikian rupa hingga terlihat seperti kebenaran. Orang dengan literasi yang rendah akan mudah terhasut oleh judul berita yang provokatif dan langsung membagikannya ke grup keluarga tanpa memverifikasi faktanya. Sebaliknya, orang yang memiliki literasi tinggi akan berpikir kritis, serta akan bertanya siapa yang menulis ini, apa sumbernya, apakah ini masuk akal. Literasi membuat Anda tidak mudah dibohongi. Sama seperti tubuh yang butuh makanan bergizi, otak kita butuh asupan informasi yang berkualitas. Aktivitas literasi seperti membaca dan berdiskusi melatih sel-sel otak kita untuk tetap aktif dan tajam. Efek samping positifnya, kosakata Anda akan bertambah. Anda akan menjadi orang yang lebih asik saat diajak mengobrol, lebih persuasif saat berbicara, dan lebih diplomatis saat menyampaikan argumen. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, memilih jurusan kuliah, memilih tempat kerja, memilih barang, hingga memilih pemimpin negara. Bagaimana kita bisa memilih dengan benar jika kita tidak mempunyai informasi yang lengkap? Literasi membantu kita mengumpulkan data, penimbang risiko, dan melihat masa depan dari keputusan yang kita ambil hari ini. Orang yang literat adalah orang yang memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Ironisnya, meskipun kita tahu literasi itu penting, negara kita sering kali tercatat sebagai salah satu negara yang minat baca yang cukup rendah. Gadget yang ada di genggaman kita lebih sering digunakan untuk mencari hiburan instan yang memanjakan mata daripada informasi yang mengasah logika. Memperbaiki literasi memang tidak bisa instan. Kita tidak dapat langsung dipaksa membaca satu buku tebal dalam satu hari jika tidak terbiasa. Lalu dari mana kita harus memulai? Mulailah dari hal kecil yang Anda sukai. Jika Anda suka sepak bola, bacalah artikel analisis taktik mendalam. Jika Anda suka memasak, bacalah sejarah di balik sebuah resep makanan. Jika Anda suka teknologi, tontonlah video dokumenter tentang bagaimana AI bekerja. Kurangi waktu scrolling media sosial tanpa arah selama 15 menit saja sehari, dan alihkan untuk membaca sesuatu yang menambah wawasan Anda. Pada akhirnya, literasi bukan sekedar tentang nilai di atas kertas atau gelar akademis yang berderet di belakang nama kita. Literasi adalah sebuah survival skill, keterampilan untuk bertahan hidup di tengah dunia yang bergerak begitu cepat.
Membaca membuat kita melihat dunia, memahami membuat kita menguasai dunia, dan menulis membuat dunia mendengar suara kita. Jadi, mari kita mulai hari ini jadilah generasi yang tidak hanya sekedar melihat informasi tapi juga memahaminya. Karena di masa depan, senjata paling mematikan bukanlah pedang atau peluru, melainkan isi kepala yang penuh pengetahuan. Sekian, terima kasih.